Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Sekali lagi kakak sapa, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita kembali lagi beribadah pada pagi hari ini. Mari siapkan diri kita, mari siapkan hati kita. Meskipun kita saat ini masih tetap beribadah dari rumah, kita harus tetap semangat ya adik-adik. Karena apa? Karena kita masih bersyukur, kita masih sehat, kita masih dilindungi oleh Tuhan Yesus, kita masih bisa bersama-sama beribadah meskipun dari rumah. Baik adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mulai ibadah kita dengan nyanyian, dengan pujian untuk Tuhan. Mari kita bersama-sama bernyanyi lagu Daud dan Goliat. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3, ya. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu di umatnya, dan Goliat mati. Puji nama Tuhan, Goliat mati. Puji nama Tuhan, Goliat mati. Puji nama Tuhan. Yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mulai baca firman Tuhan. Kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya ya adik-adik, supaya kita bisa bersama-sama membacakan firman Tuhan. Sebelum membacakan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tunduk kepalanya, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Karena pada saat ini Tuhan Yesus, kami masih bisa beribadah Bapa. Kami masih bisa memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, pada saat ini Tuhan Yesus, Engkau tahu pergumulan di dalam kehidupan kami Bapa. Tapi kami serahkan itu hanya dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya setiap pergumulan, setiap percobaan yang Kau berikan kepada kami tidak melebihi kemampuan kami Bapa. Pada hari ini ibadah kami serahkan kepadamu Bapa. Kiranya Engkau hadir mulai dari awal pertengahan sampai akhir Bapa. Kiranya Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Baik adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nats kita pada hari ini itu terambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 50. Kakak ulang, nats kita dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 50. Sekali lagi kakak sebutkan, nats kita dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Bagaimana adik-adik, sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, mari kita membaca bersama-sama 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 50. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya di dalam kantung gembala yang di bawahnya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin yang menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia dihinanya. Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?"
Lalu demi pada Allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Sampai di situ firman Tuhan kita, bacaan firman Tuhan kita hari ini. Tema kita pada pagi hari ini, Bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, itu tema kita adalah Daud mengalahkan Goliat. Kakak mau tanya, di sini ada nggak yang pernah dengar cerita Daud dan Goliat? Seperti di nyanyian kita di awal tadi, di pujian kita, yang mengatakan Daud menang melawan Goliat. Siapakah Daud? Siapakah Goliat? Daud ini adalah pribadi yang sederhana. Dia taat kepada orang tuanya. Daud adalah pribadi yang mengenal Tuhan Yesus. Daud adalah orang yang beriman, sehingga dia terpilih untuk melawan Raja Filistin yang badannya kekar. Goliat itu adalah tentara orang Filistin, musuh dari bangsa Israel. Goliat berbadan tegap, tinggi 3 meter. Adik-adik, untuk zaman sekarang mungkin kita tidak pernah ada melihat orang setinggi 3 meter. Itu mungkin zaman dulu dan disebut sebagai raksasa. Goliat adalah tentara Filistin yang kuat, yang tingginya 3 meter dan selalu memakai baju berlapiskan tembaga yang berukuran 80 kilo, dan kakinya dilapisi dengan tembaga. Semua tubuhnya dilapisi dengan tembaga. Dan dia juga membawa pedang, lembing. Semua perlengkapan senjata Goliat itu sangat lengkap. Beda dengan Daud. Daud tidak punya pedang apapun. Dia hanya dia pergi ke sungai, mengambil 5 batu yang licin dari sungai dan umban sebagai alat perlawanannya untuk Goliat. Hanya itu yang dimiliki Daud. Coba ketika kita bayangkan Daud yang hanya membawa 5 batu dan umban, sedangkan Goliat yang punya alat perangan
lembing, pedang dengan lengkap. Ketika adik-adik sekolah minggu dihadapkan dengan orang seperti itu, apakah kita takut? Ataukah kita berani? Di sini, di teks ini adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita melihat karakter Daud, dia tidak takut. Dia berani. Jadi ketika pertempuran itu mulai, di situ Daud datang. Ketika Goliat melihat Daud, apa yang direspon dari Goliat? Melihat Daud yang masih sangat muda dan masih sangat polos dan tidak memiliki senjata apapun. Di situ Goliat menertawakan Daud. Dia mengatakan, "Anjingkah aku sehingga engkau membawa tongkat?" Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di situ Goliat sombong. Dia melihat penampilan Daud yang tidak ada apa-apanya, yang masih sangat muda, yang tidak ada senjata apapun, sedangkan dia lengkap dengan semua senjata. Dan di situ Daud berkata, "Kamu datang kepadaku dengan tongkat, dengan lembing, sedangkan aku datang dengan nama Tuhan." Daud tidak takut adik-adik. Dia tidak takut melawan tentara Filistin Goliat yang begitu kekar. Seperti di gambar kita lihat, di mana Daud maju. Di situ kita lihat perbedaan antara Daud dan Goliat itu sangat jauh. Mungkin kalau kita berada pada saat itu ya adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin kita akan takut, mungkin kita akan mundur. Tapi dari firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Daud tidak takut. Karena apa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Karena dia bersama dengan Tuhan. Ketika Daud berani menghadapi Goliat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Dan di situ adik-adik sekolah minggu, ketika Daud maju dan melawan Goliat, diambilnya batu, diumban atau diputarnya, dilemparnya batu. Apakah Goliat kena? Ya, Goliat kena di dahinya. Seperti yang kita lihat di gambar, dahinya. Sehingga batu tersebut terbenam di dahinya dan dia jatuh dan mukanya menghadap ke tanah. Luar biasa adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Daud percaya, ketika dia menyebut nama Tuhan, dia tidak takut apapun. Apapun yang ada tantangan di depannya, dia tetap maju. Sama seperti kita, adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun masalah kita di dalam kehidupan kita harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah takut. Terus berjuang untuk menghadapi masalah apapun. Tetap mengandalkan Tuhan Yesus, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Percaya adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan menang menghadapi apapun. Kita pasti menjadi pemenang. Jadi di sini adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini banyak makna yang kita dapat. Seorang yang masih muda, seorang yang masih polos, berani menghadapi seorang yang begitu besar, yang begitu lengkap dengan senjatanya. Tapi dia bisa menang. Itu tidak karena kemampuan, tapi karena Tuhan. Jadi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kakak
ucapkan kepada adik, sekali lagi kakak pesankan kepada adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus yang mendengarkan firman pada hari ini, mari kita bersama-sama setia mengandalkan Tuhan Yesus untuk setiap perkara yang ada di dalam kehidupan kita. Kita percaya jika Tuhan bersama dengan kita, kita tidak goyah. Kita maju, kita bangkit, kita menang. Amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, dari firman-Mu kami tahu Bapa, kami tidak akan pernah takut Bapa. Kami akan selalu berjuang untuk menghadapi segala masalah yang kami hadapi Bapa. Jadikanlah kami anak-anak yang takut akan Engkau Bapa, yang setia kepadamu Bapa, agar setiap masalah yang kami hadapi bisa kami menang, bisa kami menjadi pemenang di dalamnya Tuhan Yesus. Bapa, pada hari ini pun segala kegiatan kami Bapa, apapun rencana kami Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Begitu juga orang tua kami Yesus, dimanapun mereka pada saat ini Bapa, Kau jaga mereka, Engkau lindungi mereka, Engkau berikan kepada mereka rezeki Bapa. Karena kami yakin dan percaya Bapa, Engkau melihat segalanya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Bapa, kami juga orang yang berdosa Bapa. Begitu banyak dosa yang telah kami perbuat Bapa. Kiranya Engkau hapuskan segala dosa kami Tuhan Yesus, supaya tidak terhambat kasih karunia yang ingin Kau berikan kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, untuk sekarang sambil mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersama-sama bernyanyi. Kita bernyanyi lagu Jangan Takut Pada Apapun. Kita nyanyi bersama-sama sambil mengumpulkan persembahan kita. Persembahan kita bisa kita kasih ke orang tua. Jadi pada saat orang tua kita ke gereja bisa dibawakan dan dikasih ke guru-guru sekolah minggu. Baik adik-adik sekolah minggu, mari kita bersama-sama bernyanyi. Bernyanyi, jangan takut apapun. 1, 2, 3, ya. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat hafalan kita minggu ini sebagai tugas kita, ayat hafalan kita terbuat dari Mazmur 27 ayat 1. Sekali lagi, Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekali lagi, Tuhan
adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Baik, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat hafalannya dihafal ya. Minggu ini bisa dikirimkan ke grup WA GKPS supaya tugasnya bisa dikirim ke grup GKPS. Baik, adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sampai jumpa, sampai bertemu kembali di lain waktu. Memberkati kita semua. Shalom.